Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini masih diberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat berihsan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya akan mencoba mengawali dengan tema yang kita angkat hari ini di dalam ayat Al-Quran, surah Ali Imran ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziya 'anil nar wa dukhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Di surat yang lain yang mirip dengan ayat ini, yaitu di surah Al-Anbiya ayat 35, Allah berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut wa lanabluwannakum bis-syarri wal khairi fitnah. Nah, ya mirip-mirip ini. Dan satu lagi ayat di surah Al-Ankabut ayat 57. Allah berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut wa ilaina turja'un. Jadi ketiga ayat ini menunjukkan bahwa Allah mengingatkan kepada kita bahwa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan namanya mati. Nah, kalau kita menyadari ini, maka tentu perlu kita mempersiapkan diri untuk menghadapi ini karena sesuatu yang pasti. Di dalam surah Ali Imran yang pertama saya bacakan tadi, artinya setiap jiwa pasti akan merasakan mati dan sesungguhnya hanyalah disempurnakan pahala kalian nanti di hari kiamat. Maka barang siapa dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Ini di surah Ali Imran. Dari ayat ini kita bisa memahami bahwa apapun yang kita kerjakan di dunia ini, itu amalan kita ini yang gaib, yang tidak nampak. Ya, kita beramal setiap hari, setiap malam, tapi tidak nampak. Nanti di akhirat dibayar, nanti di akhirat disempurnakan. Jadi jangan sampai kita berharap bahwa pahala kita ini harus dibalas di dunia ini. Dunia ini bukanlah tempat yang tepat untuk membalas amalan-amalan kita. Terlalu kecil dunia ini untuk Allah balas dengan apa yang Allah janjikan kepada kita. Nah, ini. Nah, di surah di ayat yang lain, kullu nafsin za'iqatul maut wa lanabluwannakum bis-syarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Ini mirip sekali, menerangkan kepada kita, Allah menerangkan kepada kita, sesungguhnya yang bernyawa itu, termasuk manusia, pasti akan mati. Dan Allah akan menguji dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Jadi ujian itu dua macam. Ada yang berupa kenikmatan, ada berupa penderitaan. Jadi manakala yang datang itu ujian berupa kenikmatan, maka kita harus banyak bersyukur. Sebaliknya, kalau yang datang itu adalah berupa ujian, berupa penderitaan, maka kita harus banyak bersabar. Jadi dua-duanya ini adalah keutamaan. Inilah hebatnya Islam. Kalau dia ditimpa kebaikan, dia banyak bersyukur. Tapi kalau ditimpa keburukan dan penderitaan, dia ini banyak bersabar. Itu dua-duanya baik. Kemudian lebih singkat lagi di ayat yang berikutnya adalah kullu nafsin za'iqatul maut wa ilaina turja'un. Sangat sederhana itu. Simpel sekali penjelasan Allah.
Sesungguhnya setiap yang bernyawa akan mati dan kepadamu lah kami dikembalikan. Jadi kita semua seperti itu nanti. Inilah keyakinan seperti ini. Ya, ini baru berupa ilmu. Apa yang kita bicarakan ini baru berupa ilmu. Kenapa dikatakan berupa ilmu? Karena baru kita dengar, belum kita amalkan. Kalau kita sudah amalkan, kemudian timbul keyakinan, maka itulah yang dimaksud yang sempurna. Ya. Jadi Al-Quran itu, saya keluar sedikit tentang bagaimana Al-Quran itu yang satu mushaf Al-Quran, tapi namanya berbeda-beda. Pada saat tertentu dikatakan kitab, Alkitab. Alkitab itu punya makna ketika zaman Nabi Musa, yang dimaksud itu adalah Taurat. Ketika zaman Nabi Isa, dimaksud adalah Injil. Pada saat Nabi Muhammad, maka dikatakan itu Al-Quran. Jadi, ini disuruh baca ini. Kalau sudah dibaca berarti dia Al-Quran. Kalau dia sudah dimengerti maksudnya ini Al-Quran, maka dia berupa Al-Huda, petunjuk. Jadi kalau kita tidak mengerti artinya, dia tidak bisa jadi petunjuk. Dia baru bacaan. Meningkat lagi, ketika kita sudah amalkan, kita yakini, maka dia menjadi Al-Bayyinah atau Al-Furqan, menjadi pembeda. Nah, ini posisinya berubah-ubah, tapi yang dimaksud itu sesuatu yang satu, tidak berubah-ubah. Tapi pemahaman kita yang bertingkat-tingkat, yang berbeda-beda itu menyebabkan pada waktu tertentu, ini yang dimaksud dengan Al-Huda, menjadi petunjuk. Makanya membaca Al-Quran itu tidak berhenti hanya membaca hurufnya, tapi juga memahami maknanya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala dijelaskan dalam Al-Quran bahwa Al-Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab. Kenapa diturunkan dalam bahasa Arab? Karena Nabi yang akan mengembang ini Al-Quran, yang membawa Al-Quran adalah Nabi Muhammad yang berada di Arab. Sehingga dia sehingga gampang dipahami. Yang menjadi tantangan buat kita adalah kita harus belajar itu. Jadi orang belajar ini padilanya luar biasa, Pak. Jadi belajar. Kata Rasulullah, belajar satu ayat dari kitabullah khairul laka min an tusallimi atarakaatain. Belajar satu ayat. Nah, tadi berapa ayat kita baca itu ada tiga ayat. Belajar satu bab ilmu itu lebih baik daripada salat sunnah 1000 rakaat. Ini. Jadi itu mulia. Jadi jangan dianggap enteng. Walaupun tadi Pak bilang berapa sedikit jorannya. Ya, sedikit orangnya tapi amalannya besar. Tidak selamanya yang sedikit itu sedikit nampak di mata tapi di sisi Allah besar. Ini. Jadi ini yang barangkali pengantar dari saya, boleh kita kembangkan supaya lebih lebih luas wawasan kita sharing. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya, yang saya mau tanyakan sebenarnya juga ini fakta di masyarakat. Mungkin juga ada pendapat dari bapak-bapak yang lain, bahwasanya ini kita selalu melihat kenyataan atau realita bahwa masjid-masjid itu ramai hanya di Ramadan saja, ya. Ke semangat ibadah, semangat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu hanya kita saksikan di Ramadan saja, ya. Malam pertama bahkan biasanya kita itu kesulitan mencari masjid karena di mana-mana penuh. Bahkan ada salah satu pengurus masjid itu di dekat rumah saya itu mengatakan bahwa ini sebenarnya orang dari mana ini, enggak pernah kelihatan selama ini, langsung dia ini Ramadan langsung ada kan. Artinya semangat Ramadan semangat beribadah itu di Ramadan muncul. Dan itu ya wajar barangkali karena memang dilipat gandakan pahala, dijanjikan pembebasan api neraka dan lain-lain.
Tapi ada hadis juga mengatakan, kalau tidak salah ini ada salah satu hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mencintai pahala mencintai sesuatu amalan meskipun sedikit tapi terus menerus. Nah, ini yang barangkali tidak diangkat oleh mubalik kita atau bagaimana. Nah, ini sebenarnya saya mau tanyakan, apa di mana sebenarnya kesalahan mungkin mubalik kita atau memang sudah sunnatullah akan seperti ini, bahwasanya setiap Ramadan selalu seperti ini, malam pertama, malam kedua, sampai ke belakang, habis Ramadan seperti itu lagi, dan kembali seperti semula. Jadi sepertinya tidak ada bekas begitu. Sepertinya apa yang disampaikan mubalik, apa yang disampaikan ini hanya menjadi rutinitas, hanya menjadi ini. Ini mungkin ada mungkin pendapat juga, atau ada apakah di sini ada mungkin strategi atau ada seperti apa yang bisa ditempuh para mubalik, atau mungkin juga ini bisa menjadi tanggung jawab kita barangkali untuk bisa membuat umat Islam ini menyadari bahwa Allah lebih mencintai yang konsisten meskipun itu kecil. Ya, mungkin itu dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz telah menjelaskan bahwa setiap insan akan meninggal dan kepada Allah lah kita dikembalikan. Ini sebenarnya harus menjadi kesadaran bagi kita bahwa pada waktunya kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila kesadaran ini tidak dimiliki, maka ada kaitannya tadi itu dengan apa yang dikatakan Pak Iqbal, bahwa di awal Ramadan, hari pertama, kedua, ketiga itu masih penuh ya, sak belakang itu menjejerkan ini. Nah, boleh jadi karena manusia ini jarang sekali menghitung dirinya, jarang dia melakukan perhitungan terhadap dirinya. Saya mau katakan begini, kalau seorang Muslim wajib sholat itu ketika dia balik misalnya. Nah, dia balik. Kemudian sesudah dia balik, ada yang sudah sholat, tapi ada juga nanti umur 20 tahun baru mulai sholat. Berarti ada kelalaian di situ ya. Mulai balik dan mulai sholat. Bagus kalau dia misalnya 20 tahun dia mulai sholat dan sudah itu terus-terus dia lakukan. Nah, kalau manusia ini melakukan perhitungan terhadap dirinya, pasti di saat Ramadan itu dia akan menabung karena nilai Ramadan ini dilipat-lipatkan pahalanya. Ya, kita semua tahu bahwa salat sunat di bulan Ramadan sama nilainya dengan salat wajib di luar Ramadan. Luar biasa itu nilai plus yang diberikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita kurang nanti salat fardunya, kita dihisab, karena yang dihisab pertama itu adalah salat kita nanti. Itu yang pertama. Kalau lulus ini salat, insyaallah yang lain akan lulus. Nah, kalau kita menyadari bahwa sebenarnya saya ini salat fardu saya tidak cukup, ya, karena saya mulai sholat ini terlambat ataupun banyak yang bolong-bolong karena kelalaian itu. Nah, pasti dia perbaiki di bulan Ramadan ini. Apalagi kalau sholat fardu itu dilipatkan menjadi 70 ya. Satu sholat fardu menjadi 70 di luar bulan Ramadan. Nah, kalau ini kita manusia ini menghitung itu, pasti kita akan menabung, ya. Karena kita akan mencelaka apabila di akhirat nanti ditimbang dan tidak wajar. Sebelah kanan kita punya umur, sebelah kiri kita punya salat fardu, tidak imbang misalnya kan. Nah, terpaksa dicari salat sunatnya mana. Nah, itulah yang bisa menambahkan sehingga
kita harapkan bisa balance ya antara kewajiban kita dan umur yang diberikan Allah kepada kita. Saya mau mengutip satu ayat Allah. Fawailun lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Nah, orang sholat saja celaka. Ya. Siapa itu? Alladzina hum an sholatin sahun. Mereka yang lali dalam sholatnya. Lali dalam sholat ini banyak pengertiannya ya. Antara lain yang sering disebutkan oleh Ustaz Nur itu bahwa ketika dia sholat, pikirannya jalan kemana-mana, ya kan? Mulai sholat, mulai diingat pekerjaannya diingat, kemudian sudah itu yang berkaitan lagi dengan hal-hal yang mungkin ada sesuatu yang hilang di rumah, ditemukan di waktu dia sholat. Nah, inilah, jadi pengendalian diri itu mungkin ini yang membuat kita perlu memperhatikannya ya, bagaimana kita bisa tidak lali dalam sholat itu. Nah, termasuk tadi itu orang yang sholat bolong-bolong ada asar, isya nggak ada lagi, subuh ada, ya itu. Nah, jadi kalau ini disadari, dia lakukan hitungan-hitungan, maka dia akan memperbaiki dirinya di bulan Ramadan ini. Karena bulan Ramadan ini sesuatu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang nilainya luar biasa menurut saya. Kenapa itu? Karena Allah sesungguhnya ingin memasukkan semua hambanya masuk surga, kecuali yang tidak mau. Nah, pertanyaannya, adakah orang tidak mau? Ada. Nah, karena Al-Quran ini diturunkan, misinya dua, perintah dan larangan. Nah, kalau ada itu menyangkut sejarah, hukum dan lain sebagainya, itu dalam rangka perintah dan dalam rangka larangan. Nah, dua. Jadi kalau orang memahami perintah dan larangan ini menjadi isi dari Al-Quran itu, maka seorang Muslim akan bisa langsung menghitung dirinya. Nah, saya ingin mengajak kepada netizen, ya barangkali mari mulai saat ini kita memulai memperhitungkan diri kita terhadap kelalaian-kelalaian yang kita buat ketika kita melakukan sholat.